Raja Salomo memiliki makna di dalam namanya adalah damai. Raja Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga di kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Ibunya bernama Betsheba. Riwayat Salomo terutama diketahui dari catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yang diyakini paling lambat dilengkapi pada abad keempat sebelum Masehi dan didukung oleh tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen. Sejumlah peninggalan arkeologis membuktikan sejumlah fakta yang disebutkan dalam catatan-catatan kuno tersebut. Berikut adalah nasihat kehidupan yang bisa kita teladani dari Salomo di part yang keempat. Anak yang bijaksana menerima ajaran ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mau menerima teguran. Orang baik akan menikmati hasil perkataannya, orang yang berpikiran jahat hanya ingin melakukan kekerasan. Penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah. Bantahan yang terlalu cepat membawa kepada kehancuran. Orang malas menginginkan banyak, tetapi memperoleh sedikit. Tetapi orang rajin menikmati kemakmuran. Orang baik membenci dusta, tetapi orang jahat terus-menerus berdusta dan mendapat malu. Kebaikan orang benar menolong dia sepanjang hidupnya, tetapi orang jahat dibinasakan oleh kejahatannya sendiri. Ada orang yang menganggap dirinya kaya padahal ia miskin. Ada pula yang menganggap dirinya miskin padahal ia memiliki banyak harta. Berbeda dengan orang kaya, orang miskin tidak perlu khawatir diculik dan dimintai uang tebusan. Jalan hidup orang benar terang, tetapi jalan hidup orang berdosa gelap dan menyedihkan. Kesombongan menimbulkan pertengkaran. Bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat, dan jadilah bijaksana. Kekayaan yang diperoleh dari hasil perjudian akan segera lenyap, tetapi kekayaan hasil kerja keras akan bertambah-tambah. Harapan yang belum terpenuhi menyedihkan hati, tetapi impian yang menjadi kenyataan mendatangkan kegairahan dan sukacita. Siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang yang menantinya akan mendapat pahala. Ajaran orang bijaksana merupakan sumber kehidupan dan menjauhkan orang dari ancaman maut. Orang yang berakal budi dihargai, tapi orang yang suka berkhianat harus menempuh jalan yang penuh duri. Orang bijaksana selalu berpikir sebelum bertindak, tapi orang bodoh bertindak sembrono sehingga menunjukkan kebodohannya. Utusan yang jahat membawa celaka, tetapi utusan yang setia membawa kesembuhan. Orang yang menolak ajaran akan berakhir dalam kemelaratan dan aib, tetapi orang yang mau menerima teguran akan dihargai. Keinginan yang terpenuhi sangat menyegarkan jiwa. Itulah sebabnya orang bodoh tidak mau melepaskan rencananya sekalipun rencana itu salah. Pergaulan dengan orang bijaksana membuat orang menjadi bijaksana. Pergaulan dengan orang jahat membuat orang menjadi jahat. Orang berdosa dikejar kutuk, tetapi orang benar dihujani berkat. Harta orang baik ditinggalkan sebagai warisan bagi keturunannya, tetapi harta orang berdosa jatuh ke tangan orang-orang benar. Tangan orang miskin mungkin subur, tapi ketidakadilan merampas kekayaan tanah itu dari tangannya. Orang yang tidak mau menghajar anaknya tidak mengasihinya, karena orang yang mengasihi anaknya tidak akan segan-segan menghukum dia. Orang baik makan untuk memuaskan jiwanya, tetapi perut orang jahat tidak pernah kenyang.